Tuhan itu seperti PLN listrik itu, seperti pembangkit listrik itu Tuhan. Dan umatnya ini seperti dop lampu-lampu itu, semua kebagian Tuhan gitu. Jadi tiap lampu itu kan kebagian daya listrik, ya itulah perbandingannya. Jadi Tuhannya itu seperti pembangkit listriknya, sitrumnya. Jadi kalau manusia sudah ditinggal Tuhannya ya mati. Dan manusia-manusia ini ya seperti dop juga. Ada yang padang, nyalanya terang sekali. Ada yang cuma redup, ada yang setengah terang. Ya itulah manusia, seperti neon edop-edop yang dihidupkan oleh pembangkit listrik, yaitu pembangkit listriknya Tuhan yang Maha Kuasa sebagai daya ilmunya dan sumber kehidupannya. Ya, bagus sebagai pengetahuan tambahan dari saudara Super. Ya, saya tidak mengerti kalau ada orang punya pendapat seperti ini. Ya itulah cara beliau menganalogikan kan. Kan semuanya kan analogi. Itu artinya beliau memberikan tambahan tentang analogi, cara berpikir kan gitu. Cara berpikir tentang Tuhan. Beliau tidak salah. Walaupun saya belum menganalogikan seperti analogi beliau gitu loh. Ya. Nah, tentang saudara Super ini ya. Demikian. Kalau ilmu sebuku itu begini ya. Saya ini Allah. Saya ini Tuhan. Ya. Aku ini Tuhan loh, aku ini Allah. Cuman malangnya aku sebagai Tuhan atau sebagai Allah ini masih butuh uang. Masih perlu duit. Ya kan? Karena itu saya minta sama siapa? Ya minta sama Tuhan dong. Maka saya perlu minta sama Tuhan saya. Jadi saya ini Allah yang bertuhan atau Tuhan yang bertuhan. Minta sama siapa? Si Allah ini, si Tuhan ini. Minta pada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Huwa. Huwa itu siapa? Ya, Huwa itu. Huwa itu nggak ada namanya. Tapi kalau mau memanggilnya, kan berhubung beliau itu nggak punya nama, panggil aja dengan nama para nabi. Wahai Adam, tolong saya. Wahai Nuh, wahai Sulaiman, gitu loh. Jadi karena dia nggak punya nama, akhirnya panggil aja Tuhan itu dengan nama-nama para nabi, para rasul, para imam. Ya Muhammad, kalau orang Syiah bilang wahai Ali, tolong saya. Benar, Ali Tuhan itu bukan Ali Sayyidina Ali, bukan. Ya Husain gitu. Tapi bukan Husain yang hamba itu, bukan. Yang terbunuh di Karbala itu bukan. Husain yang Tuhan. Husain yang Tuhan bagi orang yang sudah ngaku Tuhan gitu loh. Paham? Jadi artinya orang makrifat putus itu dia ngaku Tuhan, ngaku Allah. Itu makrifat putus sebenarnya. Tetapi dia masih punya Tuhan. Tuhan itu kalau dia namanya Allah, Tuhannya itu namanya Huwa. Huwa itu artinya dia, Tuhannya itu dia. Dia siapa? Dia nggak punya nama. Nah, karena nggak punya nama, dia itu, maka kasih aja dengan nama para nabi dan rasul. Nama para imam-imam Syiah itu, labbaika ya Husain, adrikna ya Ali, gitu loh. Ini kan tasawufnya Syiah ini. Paham nggak? Paham? Ngerti nggak? Ngerti. Nah inilah ya supaya semua paham di sini, ngerti di sini ya ilmu tasawuf. Ya gak gitu bro. Tuhan itu tidak terpisah dari ilmunya. Jadi manusia ini kebagian Tuhan semua. Analogikan tadi seperti PLN dan dop neon-neon itu. Jadi ada nyalanya terang, ada nyalanya redup, itu manusianya. Tuhannya itu PLN itu seperti itu.
Tapi ada manusia yang punya PLN-nya. Manusia yang punya PLN-nya itu yang bergelar Rasulullah wali itu. Jadi manusia Rasulullah dan manusia wali itu PLN-nya, yang punya PLN itu. Dia yang nyalanya terbesar sedunia. Gitu. Wali itu kalau di Indonesia itu Wali Songo, Soekarno, dan orang Madura Hasim namanya. Dan sekarang itu salah satu cucunya Hasim. Dia wali juga, Imam Mahdi. Gitu. Dialah pemilik PLN itu. Itulah pemilik ilmu. Jadi ya begitulah. Allah itu tidak terpisah dari ilmunya. Jadi Tuhan itu tidak terpisah dari ilmunya. Jadi kalau ilmunya sudah bersama manusia, ya itu manusia itu menjadi zohirnya. Zohir Allah itu para wali Rasulullah. Ya, berarti itulah agama Anda. Ya, itulah agama Anda. Jadi Anda sudah punya pemimpin spiritual. Ya kan? Itulah agama Anda. Karena kata Imam Muhammad Bakir bahwa ad-dinu rajulun, agama itu ada seorang laki-laki. Jadi Anda yang Anda sebut tadi itu, agama Anda itulah itu. Ya, silahkan. Artinya itulah, disitulah pemahaman Anda tentang Allah kan. Pemahaman Anda tentang Allah ya seperti Anda yang katakan itu. Ya silahkan ya. Lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Agama Anda, agama Anda, agama saya. Saya tidak bicara agama secara organisasi loh. Agama hakikat. Jadi agama hakikat itu ya tadi berwilayah dengan wali Allah. Anda sudah berwilayah dengan wali Allah yang Anda anggap sebagai wali Anda itu kan. Ya sudah selesai. Anda beragama. Walaupun Anda tidak seagama dengan saya. Secara hakiki loh. Kalau secara syar'i kita seagama, agama Islam. Tapi secara hakiki saya beda agama dengan Anda. Beda. Karena wali saya beda dengan walinya Anda. Oke? Terima kasih. Ya, bagaimana Anda memisahkan antara Al-Zaitun dengan Panji Gumilang? Padahal seluruh ajaran yang ada di Al-Zaitun itu otaknya Panji Gumilang. Bagaimana Anda bisa memisahkan antara Al-Zaitun dan Panji Gumilang, sementara seluruh ajaran di Al-Zaitun itu otaknya, pemikirannya, biang keroknya itu Panji Gumilang. Bagaimana Anda bisa memisahkan? Al-Zaitun yang nggak sesat, kemudian Panji Gumilangnya yang sesat. Sementara seluruh ajaran yang ada di Al-Zaitun itu yang mengelola pemikiran, perasaan, dan keyakinan Panji Gumilang yang direalisasikan di Al-Zaitun itu. Bagaimana Anda memisahkan itu? Bagaimana coba? Jadi Panji Gumilang itu ruhnya Al-Zaitun. Al-Zaitun itu fisiknya. Ya kan gitu. Jadi artinya kalau Al-Zaitun sesat, otomatis kalau Panji Gumilang sesat, otomatis Al-Zaitun itu adalah sesat. Kalau Panji Gumilang kafir, nah Al-Zaitunnya bisa jadi jahil, ngikut orang kafir, gitu loh. Tapi intinya begitulah. Jadi artinya kalau saya memang secara organisasi pengurus bisa diganti, tapi juga ganti pengurus, ganti seluruh ajaran yang ada di dalamnya. Karena ajaran di dalamnya itu ajaran Panji Gumilang gitu loh. Menurut saya begitu. Kalau berani mengkafirkan seseorang seharusnya punya definisi. Definisi yang termasuk kafir. Definisi yang termasuk orang Islam, beriman lah. Kalau kita mau mengkafirkan, yang cium Ka'bah itu kafir semua. Tuh, tapi niatnya orang berbeda-beda, tidak sama. Jadi yang berikrar menjadi anaknya batu itu kafir semua. Kalau kita mau menilai kafir, cuma hatinya orang kan nggak sama. Ada ya cuma sekedar iseng-iseng cium, tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar ingin tahu baunya, kan nggak sama.
Nah, kafirnya di sana kalau sudah berikrar menjadi anaknya batu, itu berarti kafir sudah, kan begitu. Definisi kafir itu ada dua. Kafir di mata manusia atau kafir di mata Tuhan. Kalau di mata manusia, ya, Panji Gumilang itu belum bisa dikafirkan karena menurut mata manusia itu cukup dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena Panji Gumilang masih mengucap dua kalimat syahadat, dia di mata manusia belum dikategorikan kafir. Nah, saya tadi kafir di kacamata Allah sebagai akidah saya. Menurut akidah saya, dia kafir. Ya, dia kafir. Karena apa? Sejak awal sudah tidak pernah mengenal hujah Allah. Itu aja. Sejak awal dia tidak pernah menghujah Allah. Akibatnya efeknya apa? Akhirnya dia sendiri seakan-akan menjadi hujah Allah. Apa itu hujah Allah? Pahami dulu bahwa Islam, Allah punya wali, yaitu mukminin, ya, punya wali. Wali itu pertama Allah, kedua Rasul, kedua mukmin. Nah, kalau Anda tidak mengenal mukmin yang menjadi wali Anda kafir. Tapi kafir di sisi mata Allah. Tidak bisa kita dikafirkan di kacamata manusia. Nah, definisi kafir yang saya maksud tadi, definisi saya pribadi, dan saya nilai sebagai kafir di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau untuk di mata manusia cukup dua kalimat syahadat standarnya. Karena Panji Gumilang itu masih mengucap dua kalimat syahadat, dia di mata manusia tidak bisa dikatakan kafir. Makanya ada kafir indallah, ada kafir indannas. Yang saya maksud tadi adalah kafir indallah, kafir di sisi Allah. Paham? Maka saya punya standar untuk mengkafirkan seseorang. Yang saya maksud Panji Gumilang kafir dan Ahmadiyah kafir, itu kafir di sisi Allah, dan itu hak pribadi saya mengetahuinya. Tetapi ya, kalau kafir di sisi manusia, standarnya adalah dua kalimat syahadat. Paham sampai di sini? Kafir zohir atau kafir batin gitu loh. Nah, saya tadi sudah bicara kafir itu sudah masuk ke ranah batin saya, akidah saya sebagai seorang Muslim yang mengetahui kebenaran hakiki. Sampai sini paham Anda? Ya, saya sudah ngerti nih cara berpikirnya Mas Super ini. Kalau begitu Mas Super, kalau sholat nggak usah menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu benda ya. Nggak usah menghadap ke sana, Anda menghadap ke mana? Ke timur, ke barat. Nggak usah sholat. Pertama Anda nggak usah sholat. Kalau Anda sholat pun jangan menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu benda ya. Dan kalau Anda juga jangan baca Al-Quran, karena Al-Quran itu benda, tulisan itu benda. Anda tidak menghormati Al-Quran, tidak menghormati Ka'bah, karena Ka'bah benda, Al-Quran mushaf itu kertas. Jangan dihormati itu bro. Itu loh, paham Anda? Saya paham aja apa Anda maksudkan. Jadi Anda itu nggak usah hormati kitab suci Al-Quran tuh, lemparkan aja ke sungai itu, karena benda itu. Dalam Mariana tuh banyak tuh Quran tuh, benda itu, lemparkan ke sungai. Anda nggak usah sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu benda. Gitu loh cara Anda berpikir. Saya paham kalau Anda begitu caranya. Udah, tinggalin aja, jangan menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah itu benda. Nggak usah baca Quran, karena Quran itu benda. Ayo debat sama saya kalau masalah beginian. Ya, itulah cara Anda berpikir si Super ini. Ternyata saya paham. Iya, tidak terpisah bagi kita yang melakukan perbuatannya kan. Tetapi pembahasannya terpisah-pisah bro. Pembahasannya kan terpisah-pisah, nggak bisa dicampur aduk. Kalau kita membahas ketuhanan, nggak bisa kita membahas politik gitu loh. Memang kalau dalam pengamalan nggak boleh dipisah-pisah, tapi masing-masing ini pembahasannya berbeda-beda, ibarat timur dan barat.
langit dan bumi. Membahas politik tidak sama dengan membahas akidah, ya kan? Nah, agama itu kan kena akidah, masalah Tuhan itu kan masalah akidah. Nggak bisa kita membahas politik dibahas ke sana. Kalau betul orang baik, Bang, banyak orang-orang yang tidak berakidah Islam, nggak kenal Tuhannya orang Islam, itu lebih baik politiknya ketimbang orang Islam yang ngaku agama Islam. Terbukti itu. Banyak para politisi, kenapa dia terpilih menjadi anggota dewan misalnya, karena dia memang akhlaknya baik, orangnya dermawan, padahal orang kafir. Ya, banyak politisi kafir loh, dia terpilih jadi anggota dewan. Kenapa? Karena dia terpilih itu kan karena dia banyak bersedekah, walaupun bersedekahnya itu kan ada maunya, tapi itu baik sudah. Karena dia baiklah dia terpilih jadi anggota dewan. Karena dia dianggap di mata masyarakat baik. Minimal kebaikan dia nyongkok uang ke masyarakat gitu. Jadi bicara tentang baik dan buruk, itu bicara tentang akhlak dan moral. Banyak orang-orang yang tidak mengerti Tuhan, tidak kenal Tuhan, moralnya baik, ya kan? Akhlaknya baik, banyak orang-orang ngaku beriman dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, tapi akhlaknya nggak baik tuh, mengecewakan masyarakat tuh politisinya, ya kan gitu. Saya ambillah contoh lah, ya kan, kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin itu mau kurang apa agamanya, mau kurang apa itu ulama besarnya NU itu, kemudian dia terjun ke politik jadi wakil presiden Pak Jokowi. Di kacamata orang-orang politik oposisi, apakah Pak Ma'ruf Amin itu orangnya baik? Kalau oposisi memandang tidak baik, tergantung dia sudut pandangnya. Kalau Anda orang yang rezim, menganggap Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu adalah akhlaknya baik, bagus, karena Anda berada pada posisi rezim. Tapi kalau Anda pada posisi lawan politiknya, yaitu oposisi, oposan, di mana baiknya? Bikin film Korea dibilang macam-macam itu kan, nah, macam-macam lah. Artinya baik dan buruk di politik itu beda, Bang. Baik dan buruk dalam kacamata agama. Karena itu orang bisa terpilih itu karena dianggap baik oleh masyarakat. Dia tidak terpilih karena dianggap buruk oleh masyarakat, kan begitu. Mereka tuh pasti mau memilih yang terbaik loh untuk dirinya. Makanya bicara tentang baik dan buruk dalam perspektif ketuhanan itu berbeda lagi baik dan buruk dalam perspektif politik, gitu. Kalau pilih politik Anda memberi orang itu politik. Apapun niat Anda, kalau Anda memberi orang itu baik, itu politik. Tapi kalau agama memberi orang niatnya tidak ikhlas, itu tidak baik, kan gitu. Kan tidak semua orang memberi itu karena apa gitu. Kalau orang memberi tidak kenal Allah, kan nggak baik. Dia tidak karena Allah, tidak lillah, tidak billah, tidak minallah, dia adalah memberi sesuatu. Berarti kan tidak baik. Tetapi kalau politik, Allah sudah memberi itu ya sudah baik dah. Kalau Anda kasih uang bagi-bagi sama orang itu sudah baik kalau kacamata politik. Tapi kalau kacamata agama belum tentu. Bisa saja dia itu ada maunya memberi, kan itu. Gitu loh. Tidak baik itu kalau kita memberi ada maunya, itu kan tidak baik, tidak ikhlas namanya. Ada maunya. Karena dia ingin dipilih, kan? Dia ngasih juga, kan? Kalau kita secara agama orang memberi karena untuk dipilih itu nggak baik secara agama. Tapi secara politik ya baik-baik aja. Kalau nggak ngasih kan dia nggak dipilih orang. Makanya harus dibedakan juga dong dalam prakteknya. Itu kan manusianya Islam, bos. Jadi apa yang dijalankan dianggap sistem Islam. Sebenarnya gak gitu, bos. Sistem Islam itu dalam Al-Quran itu pemimpin. Jadi di suatu daerah ada pemimpinnya, sudah berarti sudah sistem Islam. Di dalam sistem Islam itu akhlak. Jadi Islam ibadah, akhlak dan politik. Jadi mengutamakan akhlak, gitu loh. Jadi Jerman, Inggris, ya kan? Jerman, Inggris, Amerika, Rusia, Cina, itu gak kenal Quran dan hadis.
tapi jauh lebih maju dari negara kita yang masih amburadul. Paham nggak? Walaupun negara kita ini ngaku ikut Quran dan hadis. Jadi kalau kemajuan duniawi tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Dan Nabi pun sudah bersabda, ad-dunya sijjun mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini surga bagi orang surga bagi orang kafir, ya kan? Dan penjara bagi orang beriman. Artinya kalau mau surga dunia, terapkan sistem kafir, gitu loh. Gitu loh. Jadi artinya ya, saya tidak mengatakan perpolitikan Islam hari ini lebih baik dari kafir. Ya. Makanya pengertian di sini Anda harus pahami. Karena pada umumnya umat Islam itu hanya mengutamakan kebiasaan ibadah. Jadi yang tidak sama dengan kebiasaannya sendiri, aliran lain itu akan dijadikan musuh. Itu banyak yang melupakan Islam akhlak. Nah, itu loh. Jadi lupa terhadap akhlaknya dirinya. Padahal politik itu dimanapun berada, itu mengutamakan akhlak. Kalau sudah akhlaknya baik, baik kerajaan, demokrasi, diktator, mau sistem apa saja, yang penting ada pemimpinnya, itu sudah Islam itu. Kalau pemimpin yang berakhlak baik itu sudah Islam.